Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Matkul Dasar-Dasar Kewirausahaan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil makalah kami yang berjudul analisis SWOT. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Awalul Fitriana dengan NIM 206-2069, yaitu selanjutnya teman saya Ahmad Tantowi dengan NIM 206-2045 dan Andre Dwi Puspa dengan NIM 206-2056. Selanjutnya mungkin bisa disimak materi untuk analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, weakness, opportunity, dan threats terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha, bisnis, atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan, strength dan kelemahan, weakness, suatu organisasi dan kesempatan, opportunity serta ancaman dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi. Selanjutnya, unsur analisis SWOT. Metode analisis SWOT ini memiliki tujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan analisis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Analisis dalam bisnis karena tujuannya untuk membuat kerangka situasi dan kondisi dalam suatu perusahaan dari sudut pandang SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT memiliki 4 unsur utama, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan juga threat, ancaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan manfaat analisis SWOT. Tujuan dilakukannya analisis SWOT adalah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat dalam inputan untuk perancangan proses sehingga proses dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian dan kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, yang merupakan hal kritis bagi keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal dan pokok persoalan eksternal. Selanjutnya yaitu ada manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT bermanfaat apabila telah secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi dan arah mana perusahaan menuju ke masa depan, serta ukuran apa saja yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan suatu manajemen dan menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Manfaat dari analisis SWOT ini sendiri adalah merupakan strategi para stakeholder untuk menetapkan sarana-sarana saat ini atau ke depan terhadap kualitas internal maupun eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT digunakan untuk menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif. Yang pertama, strength, untuk menentukan 5 faktor kekuatan internal. Yang kedua, weakness, menentukan 5-10 faktor kelemahan internal. Yang ketiga, opportunis, untuk menentukan 5-10 faktor peluang eksternal. Yang keempat yaitu threat, untuk menentukan 5-10 faktor ancaman eksternal. Dalam matriks SWOT terdapat strategi SO,
yaitu strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikir perusahaan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kemudian strategi ST. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Sedikit penutup dari kami, yaitu ilmu bukanlah apa yang dihafal, melainkan apa yang bermanfaat. Sekian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.